Selamat datang di video ini. Di jantung Eropa, badai sedang melanda Jerman yang sudah lama dipandang sebagai pilar stabilitas kini menghadapi berbagai krisis. Mulai dari drama politik hingga tantangan ekonomi, ketidakpastian tampak besar, namun apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mari selami perjuangan Jerman saat ini untuk mengungkap ancaman-ancaman tersebut yang tidak hanya berdampak pada masa depan mereka sendiri namun juga mengirimkan dampak ke seluruh Eropa. Mari kita selami setelah Perang Dunia Kedua. Jerman menjadi negara besar yang terkenal dengan pabrik-pabriknya yang besar dan teknik-tekniknya yang jempolan. Namun sekarang orang-orang menyadari bahwa Jerman tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan kurangnya fleksibilitas dalam keterampilan digital untuk tetap kompetitif. Tahun lalu, perekonomian mengalami masa sulit. Pemerintahan yang dipimpin oleh Kanselir Olaf Scholz tidak sepakat dalam banyak hal sehingga hampir lumpuh. Kemudian pada bulan November krisis anggaran menghantam popularitas pemerintah dalam jajak pendapat. Perselisihan tersebut terutama mengenai bagaimana menutupi kesenjangan 17 miliar euro dalam jajak pendapat. Anggaran yang disebabkan oleh keputusan pengadilan yang membatalkan rencana pengeluaran lama, keputusan ini dipengaruhi oleh Undang-Undang Keringanan Utang Jerman yang bertujuan untuk menjaga defisit tetap rendah. Selain itu, krisis global dan persaingan baru dari Tiongkok dan AS telah memperlambat permintaan barang Jerman di luar negeri. Di Jerman, dulunya orang bisa menjadi kaya dengan menjual barang ke seluruh dunia, tapi kini hal itu tidak lagi terjadi, ditambah aturan peminjaman yang ketat menghentikan pemerintah berinvestasi di hal-hal seperti bidang sekolah pendidikan, kereta api dan jaringan energi 5G yang sangat memerlukan peningkatan di awal tahun. Berlin adalah tempat yang penuh dengan kekacauan. Kekacauan dengan kemarahan para petani memprotes usulan pemotongan anggaran dengan menyumbat jalan-jalan dengan traktor mereka dan membunyikan klakson. Kemudian di sektor kereta api, insinyur melakukan pemogokan sehingga penumpang terlantar dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan kekacauan itu tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga terjadi pada perekonomian. Tahun lalu perekonomian Jerman menyusut sebesar 3% menjadikannya hanya perekonomian terbesar di zona euro tetapi juga pertumbuhan produksi industrinya menjadi paling lambat dan telah menurun selama 5 bulan berturut-turut. Jadi keadaan di Jerman cukup stagnan saat ini. Para ahli mengatakan bahwa Jerman sedang menghadapi masa-masa sulit. Secara ekonomi, tahun ini pertumbuhan PDB negara tersebut diperkirakan akan menurun karena tekanan dari stagflasi dan ancaman perlambatan akibat menurunnya aktivitas manufaktur. Bahkan industri otomotif yang biasanya kuat diperkirakan akan menghadapi kesulitan. Selain itu, keterbatasan anggaran kemungkinan akan menyebabkan lebih banyak kerugian bagi rumah tangga dan konsumen. Mari kita bicara tentang apa yang dikatakan Organisasi Ekonomi Besar tentang PDB Jerman pada tahun 2024. Mereka tidak memberikan gambaran yang bagus. Menurut Dana Moneter Internasional, Jerman diperkirakan menjadi satu-satunya negara dengan perekonomian besar di dunia yang menyusut tahun ini. Memperkuat posisinya sebagai contoh utama lambannya pertumbuhan di antara negara-negara besar di Eropa dan hal ini menjadi lebih buruk lagi. OECD memperingatkan bahwa Jerman mungkin akan terkena dampak besar dari perlambatan ekonomi global yang berarti melemahnya perdagangan dan tingginya suku bunga di seluruh dunia dapat berdampak pada tahun baru ini. Menyebabkan lebih banyak masalah bagi Jerman dengan adanya konflik di Laut Merah terjadi perlambatan besar dalam pengiriman bahan mentah dari Eropa ke Asia. Lalu lintas peti kemas melalui terusan Swiss turun sebesar lebih dari 70%. Jerman sudah mulai merasakan dampak dari kekurangan produksi. Ini memperburuk keadaan Jerman berada dalam resesi bersama dengan negara-negara lain di zona euro dan tampaknya perekonomian Jerman akan semakin menyusut pada tahun 2024. Salah satu permasalahan besarnya adalah tingginya suku bunga yang menghambat perekonomian, namun jika kita mencoba untuk menurunkannya mungkin akan memicu lebih banyak inflasi.
Mari kita bicara tentang industri otomotif di Jerman yang merupakan industri besar di Eropa. Meskipun dikenal dengan inovasi dalam mobilitas, negara ini menghadapi tantangan berat. Tantangan dari Tiongkok, Jerman memiliki semua bahan yang tepat untuk sektor otomotif yang kuat seperti infrastruktur dan pekerja terampil. Namun saat ini Tiongkok lebih unggul dalam hal teknologi dan kekuatan industri. Ketertinggalan Jerman dalam hal mobilitas elektronik, hampir semua mobil di negara ini masih menggunakan bahan bakar dan rencana untuk beralih ke listrik tampaknya terlalu ambisius. Masalah anggaran juga menghambat Jerman untuk bersaing dengan Tiongkok. Investasi sedang menunggu dan Jerman menjadi lebih bergantung pada Tiongkok untuk hal-hal seperti baterai. Saat ini adalah situasi yang sulit bagi industri otomotif Jerman. Yang pasti sektor perumahan Jerman tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini, baik data ekonomi yang tidak terlihat bagus maupun para pemimpin industri merasa tidak nyaman dengan hal ini. Dominic von Acton, yang mengelola sebuah perusahaan bahan bangunan di Jerman, mengatakan bahwa bisnis mereka di Jerman sedang terpuruk di bulan Januari 2024. Perasaan dan ekspektasi saat ini terhadap sektor konstruksi perumahan di Jerman turun ke titik terendah sepanjang masa. Berdasarkan data dari Institut Penelitian Ekonomi IFO Klaus WRA yang bertanggung jawab atas survei di IFO mengatakan masa depan tidak terlihat cerah. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai video ini. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mari kita bicara tentang gejolak politik di Jerman. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menolak rencana anggaran Jerman untuk tahun 2024 dan menyebutnya inkonstitusional karena Jerman tidak dapat meminjam uang. Mereka mengisi seluruh dana sebesar 17 miliar euro dengan memotong subsidi bagi petani. Tindakan ini memicu protes dan pemogokan oleh petani, pekerja kereta api dan lainnya, membuat prospek resesi menjadi lebih suram lagi. Namun pemerintah tidak bergeming pada keputusan mereka meskipun mereka kehilangan banyak dukungan dari pemilih, lebih dari 80% diantaranya mendukung protes tersebut. Situasi menjadi begitu tegang sehingga Wakil Rektor Robert Habeck bahkan menyebutkan kemungkinan adanya data keren bahwa Jerman telah berada dalam kekacauan politik selama beberapa tahun terakhir. Sementara sekarang keadaan menjadi lebih buruk selama konflik Israel-Palestina dengan protes yang mendukung Palestina yang menyebabkan perdebatan mengenai migrasi dan integrasi. Pemerintah telah berusaha untuk mendeportasi orang-orang yang datang ke Jerman secara ilegal. Menteri Pertahanan Boris berpikir Jerman dan masyarakatnya harus bersiap menghadapi potensi perang di Eropa karena kekacauan antara Rusia dan Ukraina. Ia bahkan mengatakan bahwa kita mungkin tidak dapat mengandalkan bantuan dari AS jika keadaan berjalan baik. Tidak semuanya merupakan berita buruk menurut para ekonom pada bulan Desember. Inflasi ganda kesejahteraan turun menjadi 3,8% dan diperkirakan suku bunga tinggi akan mulai turun akhir tahun ini ditambah dengan kenaikan upah berkat pemogokan seperti yang dilakukan dengan kereta api. Insinyur Jerman mungkin akan mulai mengeluarkan lebih banyak uang, meskipun hal ini dapat memicu lebih banyak inflasi, tetapi bahkan dengan hal ini Jerman masih mempunyai beberapa masalah besar. Salah satu masalah besarnya adalah kurangnya sumber energi dalam negeri. Jerman bergantung pada impor untuk bahan bakar. Industri-industri penting seperti manufaktur mobil, baja dan bahan kimia mengalami penurunan produksi sebesar 11% pada tahun lalu. Jerman tidak menunjukkan kemampuan untuk bertindak cepat ketika Jerman mengalami penurunan produksi sebesar 11% pada tahun lalu. Hal ini diperlukan seperti ketika Rusia menghentikan pasokan gas pada tahun 2022, pemerintah dengan cepat menyetujui pembangunan terminal untuk gas alam cair. Namun secara keseluruhan industri Jerman sedang mengalami kesulitan bukan hanya karena harga energi yang tinggi tetapi juga karena kurangnya upaya untuk beradaptasi dengan rencana modernisasi di masa depan yang lebih digital. Birokrasi negara yang kuno terhenti tahun lalu.
Karena kantor-kantor pemerintah masih belum menawarkan layanan digital seperti yang dijanjikan pada tahun 2017 dan sektor swasta Jerman merasakan beban dokumen yang memperlambat pertumbuhan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jerman telah menjadi jantung negara-negara besar dalam perubahan di Eropa selama Perang Dunia abad yang lalu, runtuhnya tembok Berlin dan menjadi kekuatan ekonomi di zona euro. Sekarang dengan Jerman menghadapi krisis itu adalah tanda bahwa kita berada dalam masa-masa yang tidak menentu menjelang Eropa. Kita dapat melihat apapun dari sisi ekonomi. Penurunan dan tingginya inflasi hingga kehancuran finansial dan konflik, dan bukan hanya itu saja, kami juga melihat krisis demografi, populasi Eropa semakin tua. Dan pada tahun 2035 Jerman akan kekurangan 7 juta pekerja terampil, khususnya insinyur. Setiap tahunnya lebih banyak pekerja yang pensiun dibandingkan pekerja baru yang memasuki dunia kerja, dan kesenjangan tersebut semakin melebar. Para ekonom khawatir bahwa sistem pensiun tidak akan mampu mengimbanginya dalam jangka panjang karena jutaan orang Jerman mengambil pekerjaan tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dana pensiun mereka tidak cukup. Media lokal menyebut hancurnya impian pensiun Jerman. Jika ini yang terjadi pada sistem pensiun Jerman, kita hanya bisa membayangkan bagaimana hal ini akan berdampak pada negara-negara Eropa lainnya dan negara-negara seperti Kroasia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.